Ya, selamat datang di channel Auto Second. Teman-teman, mobil yang satu ini digadang-gadang sebagai perebut tahta market leader di awalnya. Tapi meski demikian, mengalami perjalanan yang cukup kompetitif dan harus mengakui HRV sebagai market leader. Meski demikian, sebenarnya Hyundai Creta membawa banyak hal baru di kelas small SUV 1500 cc. Sampai-sampai teman saya ini salah satunya, Bro Bongki, itu tertarik untuk ngambil Hyundai Creta Prime second dengan harga yang bagus dan dia tertarik dengan fiturnya banyak. Nah, tapi kira-kira plus minusnya apa aja? Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Bro Bongki. Bro Bongki, apa kabar? Baik-baik. Wah, ini Bro Bongki sebenarnya teman lama nih, teman lama. Iya, kita teman dari kecil ya. Kecil ya. Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Dengar-dengar langsung beli mobil Hyundai Creta Prime. Iya. Jadi ada kabar, wah, langsung aja sekalian ada momentumnya ketemu nih ya. Iya. Ceritain dong gimana nih? Iya, kebetulan saya memang pencinta hamiring nih. Hamiring. Gitu. Saya pertama saya juga nggak menyangka pakai Hyundai itu ternyata enak gitu loh. Oh. Pertama memang saya coba Hyundai Tucson Gen 2. Kemudian saya ganti setelah pakai 185.000 km, saya ganti Hyundai Tucson generasi 3. Oke. Kemudian setelah itu karena memang mungkin shocknya agak keras, akhirnya saya ganti Santa Fe. Oh, naik kelas nih? Naik kelas sedikit. Kalau Creta Prime ini kebetulan saya sih suka desainnya dan fitur-fiturnya. Oh. Walaupun dari depannya grillnya sih saya agak kurang serak ya. Saya lebih serak ke HRV sebenarnya. Oh gitu. Cuman setelah kita test drive, saya kurang serak di bantingannya yang agak keras. Cuman secara model saya lebih suka HRV. Oh. Gitu. Okay. Setelah cobain tuh ya? Setelah mencoba. Jadi komparasinya langsung, feelingnya dapet. Langsung. Terus kecantolnya sama ini, terus gimana dapetnya nih? Kecantolnya sama Creta Prime. Tahun? Tahun 2022. 2022. Kilometer berapa waktu itu? Kilometer pertama ambil itu 14.000. 14.000. 14.000. Udah dipakai berapa bulan tuh? Mereka pakai sekitar. Yang sekarang ini? Saya pakai sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Berapa waktu itu ngambilnya? Waktu itu ngambil di 350. Kebetulan saya huntingnya itu ada sekitar 2-3 bulan. Oh. Karena yang lain pasarannya masih di atas 350. Oh gitu. Kebetulan yang saya ambil ini mereka sudah ngambil Ioniq 5. Oh, pemilik sebelumnya? Pemilik sebelumnya. Udah ngambil Ioniq 5 terus ini dilepas aja gitu? Ini dilepas. Oke. Gitu. Jadi pasarannya ya lumayan sih ya. Kan barunya aja waktu itu 411 kalau nggak salah. 411, diskonnya mungkin maksimal di 30 juta. 30 jutaan. Ya masih, depresiasinya masih bagus. Masih bagus. Nah, masih model nih. Bagian mana lagi yang disukain dari kereta ini? Oke. Bagian yang paling gue sukain sih pertama dia modelnya two-tone ya. Oh, two-tone. Kemudian lampunya LED-nya sama model bagian belakangnya. Oh, belakangnya? Bagian belakangnya menurut gue sih keren. Tapi untuk grillnya gue sedikit kurang suka ya. Karena menurut gue agak sedikit kaku gitu loh. Gue lebih suka grill yang model seperti Tucson atau Santa Fe. Oh, yang lebih biasa ya, lebih konvensional ya. Oke, kalau pelek gimana? Nah, kalau pelek gue sih rencana mau upgrade ke ring 18. Cuman yang gue khawatirkan adalah bantingannya jadi terlalu keras. Gitu. Kalau buat ini ya? Iya. Ini buat sehari-hari atau gimana nih? Ini kebetulan kita dipakai sih untuk kebanyakan ngantar anak sekolah. Oh. Cuman Sabtu Minggu ke Jakarta pasti kita pakai.
apalagi nih yang jadi daya tarik kereta menurut lo? Soalnya kan kalau waktu ini lahir kompetitornya cuma dikit banget ya. Iya. Seltos, terus SR. MG itu juga jarang kan pasarannya. Iya. Dan HRV ya. Iya, iya. Gitu. Nah, yang menurut gue menarik sih feature-featurenya ya. Untuk mobil small SUV harga di bawah 400 setelah diskon. Tapi fiturnya lumayan menarik. Ada lane keep assist-nya, ada collision warning-nya, ada blue link-nya, radarnya. Kayak anggap kita mobilnya kuncinya ketinggalan di dalam. Kita bisa buka dari HP, kita bisa nyalain dari HP, bisa setting AC-nya dari HP segala macam. Temperaturnya kita bisa setting semuanya dari HP. Termasuk Gitu. tadi ya. Termasuk mungkin sunroofnya. Sunroofnya tuh dia panoramik panjang. Panjang. Beda dengan kompetitornya yang H tegak itu mungkin bagian belakangnya harus dilepas. Manual ya. Ya. Itu banyak banget handicap itu. Sebenarnya sih untuk modelnya saya jauh lebih suka HRV. Cuman setelah nyoba ngelihat fiturnya, sunroofnya juga agak menurut saya jadi capek ya, mesti nyabut, pindahin ke belakang. Terus bantingannya juga agak lebih keras. Akhirnya ya saya mutusin nyari kereta Prime. Nah, ngomongin ADAS nih, ini kan banyak nih apa fitur-fitur di dalamnya kan. Yang udah pernah dirasain apa aja? Yang gua rasain saat itu pada saat gue parkir nih, gue keluar, tiba-tiba di belakang tuh ada motor lewat, mobilnya berhenti sendiri. Ya gue kaget juga sih, tiba-tiba berhenti mendadak gitu kan. Tapi kalau yang FCCA-nya, ya moga-moga sih jangan terjadi gitu kan. Yang depan gitu. ya? Yang depan, gue belum pernah ngalamin, itu sampai berhenti gue belum pernah ngalamin. Tapi yang untuk belakang, gue udah beberapa kali ngalamin dan gue cukup kaget sih itu. Oh, gitu. Lebih dari sekali? Lebih dari sekali, gitu. Oke, terus apa lagi? Lane keeping berasa nggak? Lane keeping berasa banget. Jadi pada saat kita di tol, dia ngikutin garis terus. Kita mau nyalip, ya mobilnya jadi agak berisik deh, bunyi-bunyi kan, tit gitu loh. Karena dia fokusnya memang ngikutin garis terus, gitu kan. Dan pada saat perpindahan garis ya setirnya terasa agak berat sedikit. Berat gitu ya? Iya. Gitu. Buat ngingetin tuh kalau misalnya ngantuk juga sih gunanya lebih safety kan. Terus yang gue suka juga sistem ADAS-nya kan ya, ada blue link-nya. Ya salah satunya kan lane keep assist-nya, FCCA-nya, RCCA-nya gitu kan. Nah semuanya ya untuk SUV harga segini cukup oke lah. Memperkaya konten gitu ya, memperkaya fitur dari si kereta ini ya. Kereta ini. Cuman kurangnya apa lagi nih dari fitur? Ya yang kalau feature sih sejauh ini gua rasa sih cukup oke. Oh ya audionya dia kan ya? Oh iya, audionya juga cukup oke sih. Dia pakai Bose, speakernya Bose, cuman head unitnya gua rasa sih standar ya. Standar aja. Buat suaranya udah cukup bagus sih dibanding yang audio standar gitu. Nah yang masih kurang kira-kira apa nih dari fitur? Dari feature kalau menurut gue yang masih kurang mungkin kalau diadain adaptive cruise control sama kamera 360, wow oke banget dah udah. Gitu. Jadi ini masih harus nambah ya kalau harus nambah untuk kamera 360-nya. Iya. Lanjut nih, ngomongin kabinnya, akomodasinya gimana kalau menurut? Kalau untuk akomodasinya, kalau dari sisi bagasi sih ya, itu cukup luas. Cuman untuk di baris belakang sama baris depan, saya ngerasanya sih sedikit agak sempit ya. Gitu. Kalau sama yang lain gimana nih? Kalau perbandingan sama merek-merek lain, kayaknya sih ya, hampir-hampir mereka lebih luas sedikit ya. Feelingnya? Feelingnya. Waktu nyobain, feelingnya sih merek lain lebih luas.
Jadi ini masalah desain interiornya itu menimbulkan feeling lega atau enggak gitu ya. Kalau dimensi kan relatif mirip ya Iya. di kelas ini ya. Oke. Karena bisa jadi ada konsolnya yang ngaruh juga kan. Iya, mungkin Besarnya dashboard. mungkin salah satunya konsolnya yang menurut saya jadi agak sempit sih. Hmm. Karena mungkin mobilnya juga posisinya kan nggak terlalu besar ya. Mhm. Jadi kita di posisi setir terasanya agak sempit. Oh, feelingnya. Ha. Oke. Tapi kalau jok kayaknya udah di Prime ini udah. Joknya kebetulan memang sudah kulit. Hmm. Sudah kulit, interiornya juga plastik keras ya. Mhm. Udah cukup oke kok menurut Kualitasnya. saya. Nggak kelihatan seperti barang murahan Nah, gitu. cocok sama kelasnya ya. Cocok sama kelasnya. Dan dia motif joknya juga emang keren sih. Iya, Gitu. Dan ada lekuk-lekuknya juga ada lekuk-lekuknya. buat apa namanya punggung penumpangnya. Iya, cuman kompetitornya Omoda 5 joknya lebih keren. Oh, oke. Nah itu pendatang baru tuh. Iya. Itu Generasi. joknya menurut gua sih Nah, sangat keren sih. malah ada yang bilang itu kabin Mercy gitu Iya, ya. Mobil untuk- Cina kabin Mercy. Untuk mobil segitu, cuman menurut gua sangat oke tuh. Sangat oke ya. Oke. Gitu. Nah, lanjut lagi nih yang nggak kalah krusial, mesin. Mesin, Nah, oke. ini kan kita mungkin nggak tahu kalau nggak punya nggak tahu karakternya gimana kan. Tapi kalau ngomongin konsumsi gimana? Kalau untuk konsumsi BBM, konsumsi BBM-nya sih menurut gua sangat irit, Hmm. sangat irit. Hmm. Untuk gua yang rumahnya di BSD, memang kan ini dipakai kebanyakan seputaran BSD, Hmm. ya. Itu mungkin konsumsi BBM-nya bisa mencapai 113, 114, Hmm. ya. Tapi kalau yang gua coba ke Jakarta beberapa kali dengan macet yang lumayan parah, itu konsumsinya masih dapat 110, 110. Oh, itu yang kondisi yang agak parah ya. agak parah. Ya itu maksud gua macetnya tuh berhentinya lumayan lama, Hmm. gitu. Hmm. Tapi kalau yang jarak panjang konstan belum. Untuk jarak panjang konstan kebetulan ini mobil gue belum pernah bawa keluar kota sih, jadi gue belum tahu keiritannya sampai berapa, gitu. Gua rasa sih kalau untuk jalan jauh sangat-sangat irit. Hmm. Informasi kalau dari komunitas berapa tuh? Ada yang dapat berapa ya? Kalau dari yang gue pantau di klubnya Kresna itu ada yang sampai 120, Hmm. 120. Ini sesuai sama klaim pabrikan kalau sampai 20 sih. Iya, Antara 13-20. iya. Berarti ya, klaimnya sama aktualnya mirip-mirip ya? Ya, so far sih gue cukup puas sih pakai kereta Prime ini. Dari fiturnya, dari mesinnya kan juga dia ada drive mode-nya ada 4 ya kalau nggak salah ya. Hmm. Ada Eco, ada Sport, ada normal sama Smart. Nah, bedanya nih yang pernah dirasain. Kalau Eco sih ya terus terang ya tarikannya sedikit agak lemot. Hmm. Sedikit agak lemot. Hmm. Ya konsumsinya menurut gue sih antara Eco, normal dan Smart nggak terlalu beda-beda jauh ya. Hmm. Mungkin 112-an, 113-an itu masih dapat. Hmm. Cuman kalau yang sport, memang sih terus terang gue belum pernah nyoba yang terus-terusan gue pakai sport gitu. Hmm. Cuman dari segi tarikan sih ya berasa banget, bedanya berasa banget. Hmm. Apalagi kita di tol lari 100-120 mode sport sambil pakai pedal shiftnya juga Oh, terasanya lebih enak gitu. iya. Kontrolnya bisa sesuai sama hati kita nih. Iya, Karena ada pedal shift di. iya di kiri kanan. Iya, iya. Nah, sejauh ini kira-kira selama dipakai 4 bulan ini udah kelihatan belum ada trouble atau ada masalah yang muncul gitu? Oke, selama ini sih yang gua rasain ya,
Yang trouble tuh cuman di power window bagian kanan, bagian supir. Power window? Ya itu sering jatuh, cuman jatuhnya nggak ekstrim. Tapi dinaikin lagi, dia bisa balik normal lagi sih. Oh gitu. Ya mungkin gue juga belum sempat ke bengkel resminya. Tapi menurut yang gue lihat dari teman-teman sih, mereka yang ngalamin seperti itu, balikin ke bengkel resmi, dibetulin, masalah udah clear. Oh gitu. Gitu. Iya, berarti ada kayak ngejeglek dikit gitu ya? Iya. Turun dikit tak? Iya. Kayak ada yang nggak nyangkut di Iya, benar. Iya. Nah, nextnya nih, kalau misalnya Hyundai mau bikin perubahan, input dari lo apa? Kalau input dari gue sih, ya gue lebih suka grillnya seperti tipe-tipe Santa Fe, Palisade atau Tucson ya. Kayaknya grillnya lebih hidup. Lampunya juga mungkin dibalikin ke seperti semula. Yang biasa gitu. ya? Ya. Tapi itu kan juga istilahnya selera ya. Mungkin ada orang yang lebih senang begini. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih senang tipe-tipe seperti Santa Fe, Tucson dan Palisade. Jadi kelihatan lebih gagah ya? Kelihatannya lebih gagah. Arahnya? Oh, Gitu. oke. Kalau fitur? Kalau feature sejauh ini sih, Yang perlu di-upgrade apa? kalau feature yang perlu di-upgrade menurut gua tuh adaptive cruise control. Oh, iya. Sama mungkin ditambahin kamera 360. Udah dah, mobil ini udah Komplit ya? oke, komplit. Komplit Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa didengar sama teman-teman dari Hyundai. Oke. Bro Bongki, Oke, thank you banget nih informasinya. sama-sama. Thank you banget Bro Idai. Dan teman-teman, demikian tadi bincang-bincang saya sama Bro Bongki. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih.